Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ala ma nawa bi syai'un lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhana rabbika rabbil salamun alal mursalin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي جميع العلوم في الدارين آمين. وقال رضي الله عنه. Nah, halaman 57. Kitab apa? Kitab Nahwalah. Babu marfu'atil asma, ya kah? Yalah, Khairil. Nah, bermula ini suatu bab pada membicarakan tentang masalah segala yang dirapatkan dengan isim. Nah, ya kalau yaitu ada 7. Yang pertama fa'il, misalnya qala Zaidun, berarti Zaidun jadi fa'il. Ingat kaidah tiap-tiap fi'il pasti ada fa'il. Jadi qala Zaidun, jadi Zaidun adalah menjadi fa'il daripada qala. Yang kedua naibul fa'il, duriba Zaidun. Yang ketiga al-mubtada, Zaidun qaimun. Yang keempat khabar mubtada, Zaidun qaimun. Yang kelima isim kana Zaidun qaiman. Yang keenam khabar inna Zaidan qaimun. Yang ketujuh tabi'ul marfu', itu yang pertama naat, misalnya ja'a Zaidunil aqilu. Nah, yang kedua ataf, misalnya ja'a Zaidun wa Bakrun. Yang ketiga taukid, misalnya ja'a Zaidun nafsuhu. Yang ketiga badal, contohnya ja'a Zaidun akhuka. Nah, jadi mulai atas tadi Zaidun jadi fa'il, Zaidun yang kedua jadi naibul fa'il, Zaidun yang ketiga jadi mubtada, qaimun itu menjadi khabar mubtada, Zaidun jadi isim kana, qaimun menjadi khabar inna, kemudian al-aqilu menjadi naat, bakrun menjadi ataf, nafsuhu menjadi taukid, akhuka menjadi badal. Nah, itu adalah apa? Yang semuanya dirapatkan dengan segala isim. Maka judulnya apa ti? Babu marfu'atil asma. Nah, ini suatu bab pada membicarakan masalah yang dirapatkan dengan segala isim. Nah, makanya jurumiyah ini harus dihafal, Habibahai. Nah, jadi dihafal jurumiyah ini. Syaratnya dihafal. Mulai mana menghafal? Mulai nang apa? Al-kalamu wal lafzu al murakkabul mufidu bil wad'i. Nah, ini dihafal. Dan yang lo lancar kaji karena diulangkan. Apa orang tuh jadi hafal? Karena sering membaca, selalu ulang. Nah, karena membaca, karena dia mengulang, nah akhirnya ingat laluan.
Nah, makanya kita ini banyak-banyak membaca, terlebih-lebih kitab nahwu ini kita baca, kita ulang, kita hafal, kita baca, kita ulang, kita hafal. Nyapal seorang karena sapa alhamdulillah. Nah, santri baru sama-sama bergabung kita di Pondok Bina Iman. Mudah-mudahan cita-cita badatan lah kalian nih. Ya kalau lakian, binian, badatan, semuanya anak santri Bapak semua mendapatkan keberkahan semuanya, amin ya rabbal alamin. Mana anu nih Saudah mana? Adalah siapa lagi di pondok? Di ujung tuh siapa? Berapa orang di pondok lagi? Banyak lagi. Kalau lakiannya masya Allah full semuanya lah. Iya. Makanya kita lah alhamdulillah nih subuh nih kita nih ba'da subuh nih nah kita sembahyang sudah ya kalau kemudian berwirid sudah ya lah, apalagi berdoa sudah, tambah pulang hati ya kalau baca surah Yasin, baca suratul Waqiah, baca suratul Muluk, apalagi yuk sugih dunia akhirat sudah kita habibahai kan hati Laila sugih sudah kita milik T. Terus siapa di samping milik Nabila? Kapan datangnya Raja kah? Kemarin. Alhamdulillah. Dan ya kalau kita, makanya kita lah kalau sudah di pondok ini kayak pacarannya kita usahakan lah selalu menjaga amalia, menuntut ilmu pulang. Biar kita lah menuntut ilmu, kemudian amaliyahnya nang kayak biasa, insyaallah terima aja. Jadi sambil belajar, sambil beramal, insyaallah diterima. Ini belajar kada beramaliyah iya. Nah ini lah ilmunya kada nih. Salah-salah mardudatun la tuqbal, ditolak lagi kada diterima. Makanya beribadah tuh udah ilmunya ada, apa kemudian diamalkan. Nah, diamalkan. Nah, apalagi kita nih subuh ini kita belajar ya kitab ilmu nahwu. Syaratnya kita hendak bisa membaca kitab. Kayak apa kita membaca kitab I'anatut Thalibin? Kayak apa kita hendak membaca Risalah Qusairiyah? Kayak apa kita hendak membaca kitab Minhus Saniyah? Kayak apa kita hendak membaca apa? Kitab Ta'lim Muta'alim. Mun kita kada bisa kada mengerti dalam ilmu nahwu dan saraf. Nah, jadi kita belajar ilmu nahwu saraf ini apa? Pondasi kita. Modal pertama, ibarat orang membangun rumah itu apa ton? Atap badahuluka, tiang badahuluka atau pondasi kah? Pondasi kalau Ustaz Rasid teh pondasi. Pondasi ripai. Kalau sudah pondasinya jadi, nah anak manajak tiang enak. Ya kalau ngapa lagi? Bikin atap enak, apalagi bikin pintu enak, bikin jendela enak karena sudah ada pondasinya. Yaudah, mun kita pondasinya kada kayak apa? Suruh orang baca kitab ini kitab itu, bingung kita, kada paham. Oh ngapa itu jadi apa? Jadi hantu kah? Jadi apakah? Oh kenapa dibaca rapak? Oh kenapa dibaca nasab? Oh kenapa dibaca khafat? Kenapa jazam? Itu ada alasannya. Tuh dalam Al-Quran tuh nah, jika seandainya kalian tuh nah bisa lah itih dalam Quran semua itu nahwunya, sarafnya lengkap sampai balagah mantiknya lengkap dalam situ. Nah, cuma kita kada paham, tahu baca. Ya kalau baca, makanya kalau orang ahli nahwu saraf tuh apabila ika membaca Quran misalnya, nah baca Quran, iya tahu. Oh jadinya kada bacanya kada kayak itu, bacaannya barisnya kayak ini nah, kada aja kita mengaras barisnya ke bawah ini kada aja barisnya kayak ini, bacaannya kayak ini nah. Coba kita buka Al-Quran, buka aja jadinya, dibukanya sebenarnya pun orang juga kan orang melihat teman darah itu kan dibacanya nah innalladzina kafaru sawa, terus baca kan sampai apa? Lar tahum amlam
tunzirhum terus. Nah, khatamallahu ala qulubihim terusnya tahu. Biasanya kan baca khutimullah misalnya, khutimudhihuluhu nggak apa-apa kan baca, tahunya salah. Oh salah ikam tuh bacanya, bacanya kayak ini. Nah itu. Nah, makanya tugas kami nah belajar ilmu nahwu ini nah. Ya kalau karena tambah pula ilmu sarafnya. Jadi jar guru diumpamakan nahwu saraf ini seolah-olah seperti ibu dan mama. Sama ya bapak dan mama gitu. Ya kalau oh Yuda tertawa. Sama ya kalau ibu mama sama kah? Sama. Tapi seolah dijadikan jar guru bapak dan mama. Ya kalau ada bapak, ada mama timbul ite. Ya kalau ada mama, ada abah timbul defai. Ya kalau timbul Huda, timbul Riyadi, timbul Yuda. Ya Yuda. Ada mama, ada abah. Nah, apabila kita sudah bisa ilmu nahunya, sarafnya, lalu kita bisa membaca kitab. Sorong kitab nang lain daripada nang kitab nang kada pernahnya baca. Namun kita pernah baca, isai. Nah, pernah kita mendebit apa segala macam-macam, tahu ya kalau. Tahu kada? Tahu karena bakas debitan kita. Bakas pernah kita belajar lawan guru. Oh maknanya tahu ini kan sudah ada debitannya. Meskipun debitannya sementara misalnya, ya kalau misalnya nah hanya belajar di tulisan Indo dahulu, bukan bahasa Malayu. Oh, coba sorong pang kitab nang lain, kitab nang bujur-bujur asli dari toko, suruh bacanya. Tolong bacakan, artiakan, pahamakan apa maksudnya. Apabila sudah bisa, udah hai, oh berarti paham berartinya. Nah, tapi apabila dikasih kitab, ngapa dibacanya nih? Ngapa lih? Bacanya huwakah, hiyakah, humakah, hunnakah, antakah, antumakah, bingung. Karenanya kada apa? Makanya belajar ilmu nahwu ini sitai kada cukup 4 tahun. Kada cukup 5 tahun, kada cukup sampai 6 tahun. Ada yang sampai 10 tahun belajar tiai. Berdua, kurang belajar ilmu nahwu tuh hari-hari berdua belajar. Pikai. Kada nang seminggu sekali, menurut kayak kita kan kadang-kadang seminggu itu berapa kali? Berapa kali seminggu kita belajar ilmu nahwu? Nah, ya kalau ini hari-hari itu kada mengantuk toh, apalagi mengantuk. Maginnya ayo deh. Ya kalau ujar huwa nya aja. Nya mengantuk pang berdua. Paham lah pek? Firza paham lah. Jadi belajar kitab ilmu nahwu saraf ini hari-hari. Sudah tuh di Badabai. Di pondok pesantren, di Pamangkeh itu. Itu ilmu nahwu ini dihafal. Saraf tuh dihafal. Mutammimah kawa kibut durriyah dharma itu dihafal dharma. Makanya ada di kampung kami dahulu Hamzah. Mana kitab Hamzah? Di kampung dahulu. Jadi kitab Jurumiyah itu ada imtikinya, musabakahnya. Jadi ingat dahulu lah ada imtikinya. Jadi pecapatan banyak. Pecapatan bang. Jadi siapa yang paling cepat, siapa yang paling terdahulu, atau saya ingat Bapak tuh diberi kalau kada salah 300.000. Itu 15 tahun lewat sudah. Nah, lewat 15 tahun sudah. 300 hari banyak kalau udah hai. Anggaplah misalnya 300 wah ini kali 3 lipat berapa? 900 lah cokoset. Nah, 900 lah. Mana anu nih lista kan datang lista lah. Sakit kan lagi. Nah, Bapak ini kan lah, Bapak lihati anak santri Bapak, siapa anak kada Bapak cari. Iya, karena Bapak sayang. Karena Bapak cinta. Karena Bapak perhatian. Bapak kadeda misalnya depai kadeda Bapak cari. Kok sampai komar aja Bapak kadeda Bapak cari.
Karena Bapak sayangnya lawan anak santri ini. Supaya jangan ketinggalan. Mana juga Bapak si anu, mana si anu juga Bapak. Karena Bapak ngapa? Pingin kalian tuh badataan ngapa? Mendapatkan ilmu. Bapak pingin kalian itu supaya jangan ketinggalan. Jangan sampai ngapa? Ilmu yang Bapak sampaikan ini kada tahu kalian. Bapak pingin badataan, santri Bapak itu semuanya pingin badataan, mun alim badataan, mun bisa badataan. Itu kehendak Bapak, tapi tinggal kaliannya aja mau kada hendak bisa. Nah, itu aja pertanyaannya dibalik, mau kada hendak bisa. Nah, munnya hendak mau, ngaji bujur-bujur. Nah, pokoknya di pondok ini kada boleh berpacaran. Di pondok ini kada boleh bagandak-gandakan. Di pondok ini kada boleh dua-duaan. Dilarang, warning. Bukan no smoking, bukan. Tapi kalau laki-laki no smoking. Dan biniannya, wow, no smoking. Ya kalau kada boleh. Kada boleh. Nah, pokoknya belajar bujur-bujur iman ini kayak iman ini, masya Allah ini bujur-bujur belajar iman ini. Nah, kalau belajar bujur-bujur kalau hari ini dikatakanlah kan kita di pondok kita ini kan pondok pesantren kita kan pondok pesantren modern nih. Ya kalau modern itu maksud modern itu ada umumnya kita di sini. Jadi kan setiap pagi ya kalau itu mengerjakan apa? Umum. Ya kalau umum, kalau nih pagi nih umum, jadi bujur-bujur digawe lah. Minta tolong bujur-bujur digawe. Karena alhamdulillah kemarin kita rapat sudah, masya Allah tabarakallah, di awal 2021 kena pendaftaran apa? Sekolah sekarang tidak ada lagi nanti insya Allah SMA. Jadi diganti MA. Jadi satu jalur. Jadi wajar aja kan karena ada pondok pesantrennya, IMTS-nya kan, aliyahnya. Ini kan jurusannya semua kepada agama badataan. Nah, tidak menutup kemungkinan lo bisa ngajar di sana. Mun aku mengajar ke sana, mereka menjadi satpam Bapak dihiga. Karena insya Allah nih Komar nih karena mau ditugaskan jadi satpam di Pondok Bina Iman. Nah, jadi satpam. Jadi Komar ini jadikan satpam Bina Iman di Pondok Bina Iman laki dan putri. Jadi Komar ini menjaga tugasnya 24 jam. Jadi keliling kayak nang jaga depan jaga sambil bawa pemukul. Nah. Insyaallah. Sitka itu sita. Lah. Insyaallah kamar. Nah kayak itu kita lah. Jadi tolong perhatikanlah bujur-bujur nih, dimutalahilah, didarasi kita, diulang-ulang. Terlebih-lebih lagi Al-Qur'an berapa kali kamu sehari mau ulang teh? Berapa kali? 2 kali sehari. Bagus tuh. Nang bagus tuh ya 5 kali sehari mau ulang. Apalagi kamu hafal lah. Mahafal lah. Nah, apalagi menghafal. Murajaah itu banyak milah-milah. Kalau perlu sudah kain aja murajaah. Misalnya kada kawas sahajus misalnya. 1/2 juz barang ulangi. Atau nih kita menghafal berapa juz berapa dah. Misalnya 2 juz 30 misalnya terus juz 29 atau 27. Menghafal gitu misalnya. Ada 1/2 halaman menghafal. Karena tadi malam bangun sungsung sudah kan. Ya kan mohon bila ini tahajud luar biasa. Tahajud buahnya kan. Jadi habis tahajud tuh mau ulang kan. Ini kada bukan mau ulang nih. Ngapa? Menghafal 1/2 halaman. Jadi karena habis sampai subuh ini kan belajaran. Karena habis paparak juhur karena mau ulangi pulang. Terus sana sampai asar pulang. Mau sebelum asar mau ulang sedikit dah. Jadi karena pas sudah sampai di rumah Umi karena hanyar langsung menghafal. Nah itu yang bagus. Jangan di situ-situ juga menghafal.
Mahafal itu di asrama. Nah, jadilah ini semuanya insyaallah anak santri Bina Iman ini insyaallah mudah-mudahan pada ta'ala dimudahkan Allah menghafal Qur'annya. Latihan juga ya lah, latihan kita setiap latihan juga habis asar. Nah kayak itu kita lah supaya kita bisa jadi Qur'annya mantap, kitabnya pun juga mantap. Jadi yang belum menghafal Qur'an, yang masih ada tahsinnya dahulu kada apa-apa diulangi kada berapa. Kada apa-apa, itu anak kita memperbaiki bacaan kita. Nah, ya kalau kita hendak memperbaiki bacaan. Nah, yang pertama adalah bermula tadi ya. Segala bab atau bermula segala isim-isim yang dirapakkan atau yang ya kalau babu marfu'atil asma tadi yang dirapakkan dengan segala isim. Yang pertama babul fa'ili. Al-fa'ilu wal ismu al marfu' al madhkuru qablahu fi'luhu. Artinya bermula segala fi'il lah ialah isim yang hukumnya ialah. Ngapa bacanya toh? Coba Bang baca Hairil baca Bang Hairil. Mulai babul fa'il Hairil baca Hairil. Baca Hairil. Baca. Ya. Terus. Anu kah? Kada dapat halamannya kah? Ya. Ya baca. Ya. Terus. Babul fa'ili. Ya, terus Nah, itulah. Jadi babul fa'il hadza babul fa'il bermula ini suatu bab pada membicarakan masalah fa'il. Al fa'ilu wal ismu al marfu' al madhkuru qabla fi'luhu. Artinya bermula segala fa'il ialah isim yang hukumnya jagalah rapak yang disebut sebelumnya akan fi'ilnya. Seperti contohnya nih, qala Zaidun. Maka Zaidun adalah fa'il daripada qala. Jadi qaidahnya tiap-tiap ada fi'il pasti ada fa'il. Nah, lihatlah, perhatikan bacaannya. Jadi kaidahnya qala Zaidun berarti qala fi'il, Zaidun jadi fa'il. Telah berkata oleh si Zaid. Siapa yang berkata yuk? Si Zaid. Ya kalau maka Zaidun adalah fa'il daripada qala. Jadi kaidahnya ingat, tiap-tiap ada fi'il pasti ada fa'il. Jadi syaratnya jadi fa'il itu pertama dahulu kita isim. Kalau isim, kemarin alamat isim ada berapa? Ingatlah, ada 9. Ya kalau ingat kalau, iyalah alamat isim ada 9. Kalau di dalam jurumiyah, ya kalau pertama at-tanwini atau at-tanwinu wa dukhul alif wal lam wa huruful khafdi. Ya kalau wa huruful qasami dan sama alif lam. Ya kalau nanya, kalau tambahan di dalam kitab Is'afut Talibin itu ada 9. Nah, jadi nyatakan yang pertama syaratnya itu menjadi fa'il, dengar, isim. Yang kedua rapak. Yang katakan amat rapak ada 4 kesan dhammah, waw, alif dan
nun. Nah, ya kelak, ingatlah. Ya, kemudian al-madhkuru disebutkan qablahu, sebelumnya itu sebelumnya fa'il, fi'ilnya dahulu. Jadi fi'ilnya berdahulu yuda, hanyar fa'ilnya. Contoh qala fi'il kada? Fi'il kada? Fi'il. Zaidun menjadi fa'il. Jadi tiap-tiap kaidahnya, ingat, tiap-tiap kaidahnya, tiap-tiap setelah qala fi'il qala pasti ada fa'ilnya. Siapa fa'ilnya? Siapa fa'ilnya? Siapa fa'ilnya? Siapa fa'ilnya? Nah, Zaidun. Jadi qala Zaidun huda. Qala fi'il, Zaidun jadi fa'il, telah berkata oleh si Zaid. Nah, qala qalu itu berarti fi'il. Nah, jadi katakan. Nah, ingatkan, dihafal. Nih di bawah fa'il. Nah, dibagi kepada dua, ada fa'il zahir, ada fa'il mudmar. Contohnya qama Zaidun yaqumu Zaidun, qamat Hindun taqumu Hindun, qamal qadi yaqumul qadi, itu fa'ilnya disebut dengan fa'il zahir. Adapun fa'il mudmar darabu, di dalam itu ada damirnya huwa. Ingatkan yadribu. Nah, contohnya zahir misalnya qamal fata yaqumul fata, qama akhuka yaqumu akhuka, qama abi yaqumu abi. Nah, mudmar idriba idribu. Contoh fi'il madi fa'ilnya adalah daraba, fa'ilnya huwa. Ya kala fi'il mudhari yadribu fa'ilnya pun juga huwa. Jadi setiap di dalam kalimah fa'ala ataupun yadribu itu mengandung dhamir huwa. Kalau daraba berarti alifnya, ingatkan darabu berarti wawnya. Ingatkan contohnya kayak itu toh. Sampai di bawah. Perhatikan halaman 5 lah. Perhatikan sebelahnya 59 lah. Ya lah. Huwa sampai hiya adalah dhamir mustatirun jawazan. Kemudian dua ana nahnu, anta adalah dhamir mustatir wujuban. Ya kalau yang ketiga yang lainnya adalah dhamir barizun muttasilun. Yang keempat pada daraba dan darabat atau yadribu dan tadribu jika fa'ilnya isim zahir, tidak ada lagi dhamir huwa dan hiya di dalamnya. Apabila misalnya daraba Zaidun, berarti daraba itu tidak ada lagi di dalam daraba itu dhamir huwa atau siapa-siapa. Yang menjadi fa'ilnya adalah Zaidun. Kenapa? Karena itu fa'il yang disebut dengan fa'il zahir. Apabila fa'il mudmar, tentu otomatis di dalam daraba itu ada dhamir huwa. Itulah menjadi fa'il karena misalnya. Ya kalau yalah. Jadi otomatis kalau daraba Zaidun, ingatkan. Ya kalau berarti Zaidun lah menjadi fa'il. Ingat kaidah tadi awal, setiap fi'il pasti ada daraba Zaidun, berarti Zaidun jadi fa'il. Daraba fi'il kah fa'il kah? Fi'il. Zaidun apa? Nah, daraba fi'il, Zaidun fa'il. Lalu dirupakan Zaidun jurang fi'il kah fa'il kah? Fi'il kah fa'il kah? Fa'il. Daraba pang fi'il kah fa'il kah? Nah, daraba Zaidun telah memukul oleh si Zaid. Qamat Hindun, ya kalau telah berdiri oleh si Hindun. Hindun itu bebinian. Lah, bebinian. Nah, catatan bermula isim yang jadi fa'il itu ada dua macam. Pertama isim sharih yang nyata, jika kita misalnya ja Zaidun jitu. Nah, itu berarti adalah pertama isim sharih. Kemudian yang kedua isim muawwal yang ditakdirkan, yang nyata dan ditakdirkan. Contohnya yasurruni antukrima abaka. Maka yang jadi fa'il yasir apa? Yasurruni adalah al jumlah min an, ya kalau wal fi'lu fi ta'wil masdar fi mahalli raf'in fa lu yasuru taqdiru ikramuka. Nah, ya kalau kayak itu contohnya. Jadi disebut itu adalah apa? Isim awal yang ditakdirkan. Jadi hakikatnya adalah ya kalau antukrima, ya kalau jadi ikrumaka antukrima ditakdirkan bahwa itu menjadi fa'il daripada yasurruni. Nah, itu caranya. Jadi kita akan 3 hafalannya. Jadi lagi isim dibagi kepada 2, ada isim sharih, ada isim awal. Sedangkan fa'il itu dibagi kepada ada fa'il zahir, ada fa'il
mutmar. Contohnya fa'il zahir adalah seperti qoma zaidun. Kalau daraba darbu itu adalah contohnya daripada fa'il mutmar. Nah, jadi katakan contohnya di bawah tuh ya surru fi'il. Ya kalau ini isim, antuk 5 fi'il ya kalau. Jadi anta terus jumlahnya itu menjadi apa? Fa'il kepada yang surruni. Nah, cara mentakdirkan an dan fi'il lah ayyuk 5 takdirnya ikramuhu, antuk 5 takdir ikrama kumakna. Jadi itu kayak itu caranya sampai kena habis. Nah, hukum fa'il sebelah 60. Hukum fa'il bermula hukum fa'il ada 5. Nah lah ada 5 hukumnya. Tidak boleh dibuang, tidak boleh berdahulu pada fi'ilnya. Jadi otomatis yang jadi fa'il itu adalah didahului oleh fi'il dahulu. Kada boleh berdahulu fa'il. Hanya fi'il kada mau. Yang setiap menjadi fa'il adalah berdahulu tadudi daripada fi'il dahulu. Maulah apa bahasanya umpamanya katalah diumpamakan leh. Nah, kayak apa ya diumpamakannya kayak mobil leh. Sopirnya di belakang, penumpangnya di muka, maulah jalan. Nah, orang sopir dahulu kalau. Nah, sopir hanya jalan. Nah, ya kalau. Nah, yang ketiga dimuparatkan fi'ilnya jika fa'ilnya tasniyah atau jamak, misalnya qoma zaidani, qoma zaiduna. Nah, kemudian dimuannaskan fi'ilnya jika fa'ilnya muannas, yaitu dengan ta yang mati pada fi'il madhi dan ta al-mudharah pada awal fi'il mudhari. Misalnya darabat Fatimatun, taqumu Fatimatun. Nah, misalnya darabat Hindun, misalnya Fatimatun atau taqumu Fatimah. Ya kalau bahwa nang kalimat bahwasanya asal fa'il mengiringi akan fi'ilnya, kemudian disebut akan maf'ulnya. Misalnya wawaritha Sulaiman udah ini dalam Quran ya kalau juz berapa ya, juz 1 kah paling akhir lah ujung kah Sulaimana ya kalau Sulaimanu lah menjadi fa'ilnya, Dauda jadi maf'ulnya. Nah, telah mewarisi oleh Nabi Sulaiman akan Nabi Daud. Jadi Sulaimanu menjadi fa'il, Dauda menjadi maf'ul. Siapa fi'ilnya? Wawaritha. Jadi wawaritha adalah fi'il, Sulaimanu menjadi fa'il, Dauda menjadi maf'ul. Ingatkan kaidah tadi Bapak, tiap-tiap fi'il pasti ada mengiring yang nama fa'il. Paham? Insyaallah pahim tom. Kita apa? Pahim tom? Nah, apabila kamu paham juga toh. Kan ada nang penting ajar Bapak nang kayak ini nah dibacai, diulangi di rumah. Apabila kada paham tanyain nang paham. Misalnya nih si Raudah baca, jadi kada paham misalnya tanyai si Mila-mili, atau misalnya kada paham si Mili nih tanyai si Iti kada paham tanyai Habibah kada paham tanyai Wahyu. Ya kalau Wahyu wajar aja kan. Misalnya Habibah kada paham, kada terkenal dengan Wahyu, kenalin Dharma misalnya, tanyai Dharma. Misalnya nih Habibah kada tahuan Wahyu, nang tahunya kan Dharma aja, kan Dharma ini tukang supir, jadi supirnya terkenal di mana-mana. Nang tahunya di pondok tuh Dharma aja, mon Wahyu kada kenal, apalagi Depai Guding Taros misalnya kada kenal. Nang kenalnya lawan Dharma. Dharma ujar Habibah misalnya nih 4 batakon ulun. 4 batakon. Kayak jadi ngapa itu? Dharma misalnya nih. Ya Dharma nang mana? Nang mana deng? Iya ya kalau. Nang mana deng? Misalnya nih. Misalnya nih. Itu kah? Itu jadi maf'ul lingai. Dharma kan masin juga. Datang Raudah bakal cak pinggang ngapai kan? Wajarlah. Misalnya ya kalau siapa supaya paham siapa ikam. Nya ngalih jolah apabila orang tulah kada pernah tertawa, kada pernah tersenyum nih. Orang tua kada pernah tersenyum, itu alamat bahaya orang tua. Apabila orang tua kada tersenyum, itu alamat wa imma
Apabila orang tuh tersenyum aja mau, tersenyum orangnya mau. Ya kalau Pertiwi senyum aja orangnya, nah. Senyum orangnya bagus saja. Lah Tono tersenyum bagus saja tuh nah. Yuda, nah kalau Yuda ini masya Allah tabarakallah. Yuda ini dilihat muhau Yuda ini kada pernah merasa Yuda ini gelisah. Jadi menggambarkan Yuda ini selalu bahagia. Yuda, oh ya kalau senyumnya luar biasa. Senyumnya Yuda ini mempesona. Ala-ala Sahrini, ya kalau. Iya, luar biasa. Nah, supaya paham kita, supaya paham. Nah, jadi kita akan bertanya, bahasa kami itu betakon. Betakon itu lawan yang ahlinya. Ikam ini belajar ilmu nahu, betakon sama Indri kacau. Apalagi belajar ikam kitab fikih apa segala macamnya, betakonan bagus hukum-hukum Islam itu berapa? Injit sidin taringa. Aku di sini berjualan bensin, aku nih berjual pulsa, aku nih berjual ngapa? Es. Aku kan belajaran fikih, mun hendak tanyai Aa Dharma. Nah itu aja. Ujar iti, kayak aku menanya Aa Dharma. Ujar Laila, siap. Aku kada Aa Dharma, Aa Bedu. Misalnya nih, ya kalau amun kada kayak itu, ya kalau kayak itu, akhirnya paham pang Bedu di bidang fikih dan mah paham di bidang tauhid nih. Wahyu paham di bidang ilmu nahwu. Jadi wajar aja kita kada tahu betakon orang tahu. Anak menakuni bapak sekada nyaman nih. Tengah malam bang. Ya kalau atau misalnya bapak sibuk nih kali juga karena ada di bidang-bidangnya masing-masing sudah kayak Paulan. Nah di bidang medit segalanya bisa betakon Paulan. Ya kalau ya kayak itu caranya. Nah kalau hendak betakon pulang di bidang masalah pasir kanu Aatuno takone pasir berapa sasak berapa sapikap berapa satrak ya kalau betakon ahlinya ikaman aku nih wahyu kiamat dunia wahyu berapa satrak 1000 bangkrut. Jadi betakon habibahin nang ahlinya saudah nang ahlinya ikan betakon kada dapat misalnya babuanan bertiga ini tanya guru amin isim iswi guru amin guru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rindu sama pian jar biasanya nih tapi wi asidin empat betakon guru aminai ulun ini kada paham nah di mana nih kayak apa cara ini takunya ya sidin takun ini sidin kita belajar kita lah jangan menakunin kada ahli di bidangnya mila-milai. Ikam menakuni nang kada ahli bidangnya selesai dah masalah ikam hancur. Kada betahap bang. Jadi kita betakun lawan ahlinya. Bidang pemerintah takuni di bidang pemerintah. Guru bahasa Indonesia takuni guru bahasa Indonesia. Guru mati-matian takuni guru mati-matian. Ya kalau guru mati-matian adakah? Guru matematika oleh. Takunian guru matematika ahli jangan aku nggak bisa juga matematika. Makanya bapak di waktu di SD jujur aja nah waktu SD apabila belajar matematika ya matematika aku sadih adalah sadih aku kata bisa berhitung kayak orang. Ayo kelas 4 SD masih bentangan aja tuh 2 3 10 aja ibu dikali 2 tuh 2 3 4 hitung setengahnya kali bisa kok. Ke matematika ini pasti belajar matematika sadih nih. Apalagi nama ngali bagi ini nah urusan 1000 sekian ini aja kok selesai. Wallahu a'lam bishawab. Ayo kumpul aja langsung nah lalu guru ngaranku Rahmat pun bo balo kenapa di sini kada didapati. Aku terus terang aja jujur aja aku hendak berdustalan perguruan kada bisa guru oh di sini aja Rahmat aja alhamdulillah 0. Aku tapi bisa ke matematika ini apakah
Oh, ketawa dan mak nyarinya. Pulan lah. Hah, kata bisa matematika ini berhitung-hitungan tak? Wah, kalau Umi lain nih Kam. Umi itu dasar pintar matematika. Aku kan sanggup. Buahnya rancak nih menang anak duit aja. Umi biar sekian ini nah, selesai gitu. Makanya ilmu Umi itu kalau parait kan Mbah, hitung tuh nah. Kayak dulu utak. Mak aku tapi bisa. Mana ya? Masalah duit itu. Aku terus aja deh, menghitung duit itu kan bisa deh. Aku tuh antari duitnya. Nah, kalau bisa deh. Berhitung kayak orang kampung. Orang kan lihat di bank tuh kayak apa? Nah, berapa? Oh banyak kok. Ada seorang. Itu diulang pulang 1 juta kah? 800 kah? Diulang pulang. Nah aku dari terus setengah aja kan bisa. Tapi aku tahu aja angka-angka duit tuh 20.000 tahu, 50.000 tahu, 100.000 tuh tahu aja kok. Tapi nang berhitung tuh nah aku asal ada yakin diulangi pulang. Pas 1 juta diulangi pulang. Asal 800 sampai 3 kali mau ulang. Umi sudah 5-6 kali dia ngutang mau hitung. Nah, kada sanggup dan aku juga dari banyak duitnya dari. Makanya aku terus aja SIM banyak di mobil aja. KTP banyak di rumah aja aku. Aku ada bisa beipok-ipok tuh. Kadang ipok ketinggalan aja. Nang beipok nang kayak buburnya. Ya. Kada bisa aku dari. Aku kan 50 dalam kantung. Kadang-kadang 50 bisa hilang. Nah, jadi kada ngapang kada bisa pakutian duit nang kayak orang nang kancang ipok pun kada bisa pernah. Ika mah merampok aku kada di depan. Merampok aku dapat ngapang? Kada deh. Kada mengacak tak ampun kok. Mengacak kantong. Kada deh ngapa dikacak tasbih aja dapatnya kan. Sia-sia merampok aku namun merampok tono bisa jadi. Tono kan di ipok no kandol kayak ini noh. Wah, di tihi mahabang biru. Wah. Ada ini kada kita. Nah, di kantong aja. Nah, kayak itu, Pak. Nah, yang kalah. Jadi duit tentang aku unjukkan Umi aja nah bisa dapat. Nah, dapat. Nah, itu aja kok. Nah, diunjuki aja. Nah, itu Bang. Nah, tapi insyaallah alhamdulillah lah ya itu Bang. Kita ini bagus lah. Menang bini saura mau tiakan bagus saya. Amun pacaran mau tiakan bisa dibawanya lari. Nah, janganlah berusaha kita. Jadi intinya ya mudah-mudahan kita berdetanilah diberikan Allah Subhanahu wa taala taufik hidayah sehingga kita paham belajar terus paham demi paham lah. Ilmu nahunya paham, sarafnya paham. Jadi insyaallah kitab-kitab yang lain. Nah, insyaallah kita ini kan kitab Akhlaqul Ibanin tamat dah. Lah, kita insyaallah kita ganti kitab Akhlaqul Ibanin 2. Juz tani lah gitu insyaallah karena berpang datang di kitabnya karena dibagi kitabnya satu-satu. Orangnya ada 40-an adalah. Laki 40 adalah. Ya, binian. Ya. Ini belum belum pol lagi datangan lah. Jaka pol bisa sampai ke muka situ kita belajaran. Iya bujur. Iya, kada datang lagi, Bang. Mun malaikat penuh, Bang sudah. Lah, insyaallah karena kita tanggal berapa hari apa kan kita datang kitabnya tuh nah. Lah, kitab Akhlaqul Ibanin kan insyaallah yang juz kedua nah itu rami karena kisahnya juz kedua tuh sitai. Rami karena kisahnya ya nang sampai memotong-motong nang beduk. Nah disuruh pak gurunya memotong ayam. Nang jangan sampai hamjan tahu orang lain. Paham ada kalau kisahnya Bapak? Nah di situ kan ada jusan itu sama ada di sana. Nang disuruh kita memotong ayam. Nang jangan sampai tahu satu orang pun nang memotong ayam itu. Nah jadi ada satu murid nang kada memotong ayam dibawanya seutuhnya lalu di hadapan pak guruan. Lalu guru tuh marah lawan deh. Kenapa? Kamu kada taat kalau aku ajar guru.
kada mendengarkah nang kepada nasihat nih ini artinya potonglah ayam, jangan sampai ada orang lain nang tahu. Jadi kada dipotongnya utuh, dibawanya mar ayamnya marah guru tadi marah. Ternyata si muridnya menjawab, kada kawa guru muridnya orang Banjar, orang Nagara, kada kawa guru kayak apa guru? Ujar bahasa pian kan artinya sampai ada yang melihat, sedangkan Allah maha melihat. Ya kalau maha mengetahui. Ya kalau kayak apa? Dengan ribuan santri ketika itu hanya satu orang yang lulus, yaitu orang yang si santri tadi membawa ayam masih seutuhnya. Yang lainnya dalam keadaan kada lulus derma. Karena ilmu tauhidnya mantap. VOV top je kita. Nah insyaallah karena kita sambung insyaallah besok subuh besok kita insyaallah lah nggih. Babu sarap kan insyaallah lah besok kena. Wallahu a'lamu bis. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima khatim lima sabaqa nasir al-haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله بالعالمين. Mohon ampun lahir batin baratan bintar ila dunia akhirat.